Ya, kita masih membahas, saudara, munculnya klaster perkantoran dari penyebaran COVID-19 yang dalam beberapa hari terakhir ini kemudian membawa Indonesia angka positif coronanya menembus 100.000 kasus. Saya masih berbincang dengan Mas Iwan Aryawan, epidemiolog dari UI, dan juga Mas Imam Prasojo, sosiolog juga dari Universitas Indonesia. Mas Imam, Mas Iwan, hari ini Kompas menurunkan headline, pastikan keamanan para pekerja dari penyebaran COVID-19. Di dalam artikel kali ini, munculnya klaster penularan COVID-19 di perkantoran, Kompas menyebut ini mencerminkan lemahnya penerapan protokol kesehatan. Maka pelaku usaha, dalam hal ini pemilik usaha dan juga pengelola perkantoran, seharusnya memastikan keselamatan pekerja dari penularan COVID-19. Anda setuju, Mas Iwan? Ya, setuju. Memang karena kita punya masalah nih penyebaran di perkantoran ya. Nah, jadi memang kita harus lakukan protokol kesehatan tetap di dalam perkantoran. Jadi maksudnya kalau mereka bekerja ya di dalam kantor itu juga bukan sudah aman ya. Meskipun kelihatannya aman ya, kantornya nyaman, ber-AC dan segala macam. Satu saja, saya melakukan survei kecil-kecilan sebelum kita berbincang. Dari kemarin sore sampai tadi malam saya menelpon beberapa teman. Apakah kan himbauan Pemprov DKI ke teman-teman saya di Jakarta yang sudah mulai masuk kerja, himbauannya adalah 50% dari kapasitas kantor begitu. Ternyata tidak itu. Walaupun saya tidak bisa menyebutkan kantor-kantornya. Jadi tidak ditaati juga sebetulnya, Mas Iwan. Iya, jadi sebetulnya ini kita kan dilonggarkan itu bukan longgar selonggar-longgarnya seperti bukan kembali normal, bukan? Iya, bukan kembali normal. Jadi adalah kita boleh keluar rumah, silahkan keluar rumah kalau memang harus keluar rumah. Jadi untuk perkantoran, kalau ada yang bisa dikerjakan di rumah, kerjakan di rumah kita tetap gitu kan. Jadi nggak perlu semua orang harus masuk. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa perkantoran kita yang dibuat sebelum masa COVID kan tidak didesain untuk protokol kesehatan. Ya kan? Sehingga harus ada modifikasi ataupun bahkan ada yang sulit untuk menjalankan protokol kesehatan. Misalnya seperti jarak antar pekerja. Apakah bisa 1 meter? Karena dulunya mungkin nggak dirancang 1 meter, kubikalnya dekat-dekat gitu ya. Nah, jadi kan kalau kita kurangi kan kita mungkin tuh mendapat jarak 1 meter. Kemudian penggunaan masker gitu kan. Penggunaan masker di dalam perkantoran juga harus gitu kan. Bukan berarti dia di tempat umum saja dia pakai masker. Begitu sampai di kantor dilepas maskernya. Tidak, di dalam kantor kan kita berinteraksi juga dengan banyak orang yang dari berbagai daerah gitu ya. Kita harus tetap pakai masker. Sirkulasi udara juga agak sulit itu juga ya. Iya, pakai masker nggak nyaman. Betul nggak nyaman. Iya, karena kita nggak biasa pakai masker ya. Tapi ya itu pilihan kita sekarang kalau kita mau keluar dari rumah ya. Selain tadi harus jaga jarak dan harus sering cuci tangan. Ya, walaupun ada sebutlah kemungkinan mendapatkan sanksi, ancaman untuk mendapatkan sanksi dari Pemprov masing-masing, termasuk DKI gitu. Tapi tampaknya banyak yang tidak mengindahkan ini. Ketika ada beberapa gedung perkantoran dalam 2 hari terakhir ini, ada yang terpapar COVID-19, baru ada semacam reaksi. Kalau saya tidak bisa bilang kemudian kepanikan, baru mulai agak ketat lagi begitu. Pun begitu, beberapa teman-teman saya mengatakan, ketika diajukan bahwa sudah kita work from home lagi saja, ada pemilik-pemilik usaha yang mengatakan enggak, kita tetap saja bekerja. Nah, hal-hal semacam ini yang mungkin membuat kita kemudian bisa menembus 100.000 kasus, Mas Iwan. Iya betul. Bahkan kalau gini terus gak usah 100.000, 200.000 pun bisa kita gitu kan. Ya, itu makanya. Siapa kalau begitu yang bisa membantu kita untuk memahami bahwa ini masih ada di sekitar kita? Pun ini bisa menjadi sebuah gerakan pun saya jadi agak sedikit pesimis, Mas Imam, karena semua tampaknya sudah cuek saja. Bagaimana nanti saja mengenai COVID-19, Mas Imam? Ya, jadi gini, kita punya peta penyebaran COVID ya. Ada zona merah, oranye, kuning, hijau dan sebagainya. Jakarta semua kelurahannya sudah merah katanya. Betul. Nah, cuma yang perlu kita juga bangun adalah peta tentang tingkat
kerentanan atau tingkat ketangguhan lah kalau mau pakai bahasa lebih positif. Sehingga nanti setiap kantor misalnya seberapa jauh list ya protokol kesehatan yang nanti bisa dirinci itu ditepati dan itu dimonitor sehingga nanti peta itu diumumkan, peta kantor Kompas TV, itu zona hijau gitu kan, karena protokol kesehatannya ditetapkan. Tapi minggu depan, ternyata dimonitor lagi, Mas Bayu kalau lagi rapat redaksi nggak pakai masker, udah. Sehingga berkurang, jadi penilaiannya. Nah itu perlu ada radar ya tentang tingkat kerentanan dan itu dipublish ya supaya masyarakat itu pada saat mau datang ke satu tempat dia ngelihat dulu petanya apa. Nah dengan adanya peta itu maka paling tidak itu bisa menjadi sanksi sosial gitu kan. Semua manajer-manajer kantor itu akan menjadi berlomba untuk menjadikan wilayahnya itu wilayah hijau, misalnya itu ya Pak. Nah yang kedua, apa artinya regulasi kalau tidak ada sanksi? Sanksi sosial itu jelas harus diterapkan, tapi sanksi hukum juga harus tegas. Nah, yang menjadi soal adalah enforcement-nya, ya orang yang melakukan penindakan itu juga harus konsisten. Misalnya DKI mau melakukan law enforcement. Tapi justru kantornya sendiri merah, misalnya gitu kan. Jadi ini memang perlu ada upaya untuk menertibkan diri sendiri juga, ya, supaya apa yang diomongkan, the messenger menjadi match dengan apa yang dia katakan, the message dengan messengernya pas gitu loh. Tapi gerakan untuk pemetaan ketangguhan atau kerentanan lokasi itu saya kira sudah saatnya dilakukan, Pak. Ya, oke. Mas Iwan, saya tetap apresiasi ada beberapa pertokoan yang kemudian mengumumkan secara terbuka dan mengumumkan, ini pengelolanya begitu ya, gedung juga demikian, gedung perkantoran, tidak menutupinya, tetapi mengatakan apa adanya dan meminta kepada para tenannya untuk meningkatkan kewaspadaan. Itu saya apresiasi, daripada kemudian tidak melaporkan begitu. Nah, hal semacam ini apalagi yang kemudian bisa kita lakukan? Kalau saya sedikit saja, mungkin perkantorannya sudah cukup ketat menerapkan protokol kesehatan, tetapi karyawan yang sudah mulai banyak, ratusan begitu, kita terasa kok Jakarta sudah macet lagi. Di halaman depan Kompas ini adalah gambar ketika mereka istirahat makan siang. Mereka keluar dari kantor, makan di sekitar kantor dan lain-lain, dan disinilah bahkan kalau di foto ini ada beberapa yang kemudian menurunkan maskernya. Nah, semacam ini yang mungkin juga harus menjadi bagian dari sebuah lingkungan untuk terus mengingatkan bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan ini all the time selama kita berada di luar rumah. Itu memang harus dilakukan. Begitu, Mas Iwan? Iya, betul. Dan saya tadi sependapat dengan Mas Imam ya, bahwa itu mesti ada pemantauannya, mesti ada monitoringnya, mesti ada indikatornya. Nah, dari FKM UI, kami tuh sudah mengusulkan untuk adanya indikator yang kemudian bisa dipantau oleh masyarakat umum, ya jadi dalam bentuk aplikasi misalnya, sehingga perkantoran ataupun wilayah tahu nih ada yang mantau gitu kan, sehingga mereka pun akan hati-hati berusaha supaya kalau tadi kalau pakai warna ya supaya wilayahnya itu tetap hijau gitu. Kalau nggak ada dipantau, ya ini artinya kita nggak tahu dan juga ya kita tahu lah orang kalau merasa tidak dipantau ya kurang lah pelaksanaannya seperti itu gitu. Ya, saya sedikit juga ke Mas Imam. Apa perlu memang betul-betul ketegasan? Kita selama ini hanya mendengar. Mungkin sudah ada yang diterapkan tetapi justru kurang terdengar karena kurang tegas, kurang masif, kurang disiplinnya diterapkan benar-benar begitu. Kalau tidak memakai masker itu kena denda seperti kena tilang gitu. Nah, hal ini pernah kita lakukan menjadi sebuah gerakan juga Mas Imam dan berhasil memakai seat belt begitu. Kena langsung 500.000, tapi diterapkan kalau nggak kena, kalau tidak memakai seat belt langsung kena tilang. Sekarang orang pada melawan dengan petugas dimanapun mereka berada, menembus razia dan segala macam, lari dari kejaran razia. Jangan-jangan ini sudah harus ditegaskan. Kalau tidak mengenakan masker, jangan cuma push up, jangan hanya nyapu-nyapu, langsung saja kena denda. Mas Imam. Saya
merasa ada pendekatan yang mungkin perlu diperbaiki, Mas. Jangan dihadap-hadapkan masyarakat hanya dengan petugas. Ya, kasihan petugas menurut saya. Kurang Justru juga pasti petugasnya. Ya, kurang. Nah, oleh karena itu, kalau ini menjadi gerakan, lagi-lagi saya teorinya jadi gerakan masyarakat, maka yang tidak patuh itu dia akan mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitarnya, gitu loh. Jadi ini kuncinya lah. Memang membangun gerakan itu tidak mudah, Mas. Tetapi bisa misalnya dengan membangun kelompok-kelompok terbatas yang di kalangan pengendara, di kalangan di kantor, seperti itu. Dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Apakah itu seragamnya, apakah itu emblemnya, atau apalah. Nah, sanksi dari pihak kepolisian misalnya, juga harus dipilih betul yang mana yang kira-kira lebih efektif. Misalnya mana ya, Mas? Ini contoh aja. Mas Bayu kalau naik kendaraan bermotor misalnya, begitu melanggar disuruh push up. Oke, itu satu cara ya. Tapi kalau dibandingkan, saya kepengen Anda SIM-nya dibolongin, ya, jadi ada lubang. Nah, jadi begitu Mas Bayu itu melanggarnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti itu SIM-nya akan berlubang banyak banget. Nah, itu mana yang lebih mengerikan dibanding misalnya disuruh push up, karena nggak ada jejaknya. Kalau push up habis itu hilang. Nah, terus kemudian kalau melanggar difoto ya, dan dia memang menjadi pelanggar dan itu diumumkan. Ya, jadi nanti DKI atau pemerintah daerah punya daftar manusia-manusia yang melanggar. Dan semua orang disuruh melihat siapa. Di setiap kelurahan misalnya, kelurahan A, B, C, pelanggarnya siapa. Saya kira sanksi sosial kayak gitu jangan-jangan lebih efektif daripada misalnya didenda pakai uang ataupun disuruh push up gitu. Oke, nah hal semacam ini yang mungkin mulai harus kita terapkan. Saya sedikit kembali di bagian akhir untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat di perkantoran. Seperti yang tadi kita sudah bahas di bagian pertama, perkantoran dibutuhkan memang untuk menggeliatkan ekonomi kita yang masih terus diupayakan oleh pemerintah. Kita mengerti itu. Mas Iwan, apa yang kemudian harus kita lakukan dan tidak boleh tidak ke depan lagi agar, kan saya mengerti begini, kalau pasar tradisional kita tutup selama 1 minggu untuk kemudian di tracking, di tracing siapa yang terkena di sana. Pasarnya sendiri didisinfektan. Gedung perkantoran harus seperti itukah atau seperti apa sehingga kemudian seluruh perkantoran yang ada di Indonesia, misalnya di DKI Jakarta begitu, bisa menerapkan hal-hal yang baik ke depannya agar penularan ini kemudian bisa ditekan di klaster perkantoran, Mas Iwan? Iya, jadi harus dilakukan hal yang sama juga, Mas. Jadi karena kalau sekarang belum menutup mereka tidak menutup gedungnya begitu, hanya perkantorannya saja yang kemudian tutup. Dengan Mas Iwan kita terputus audionya, kita akan perbaiki. Saya ke Mas Imam dulu. Mas Imam, kalau Anda selain gerakan begitu ya, saya mengerti itu dan mudah-mudahan ini terus digaungkan. Apa yang kemudian bisa mengurangi klaster di perkantoran ini tidak menjadi klaster yang kemudian menambah positif corona di Indonesia, Mas Imam? Jadi kalau saya sih lihat ya, kantor itu kan juga berbeda-beda, karakternya berbeda. Nah, oleh karena itu perlu customize lagi, Mas. Jadi kantor tertentu kita harus berdiskusi dengan manajer kantor, dengan pimpinan-pimpinan kantor itu. Nah, nanti setelah itu sebenarnya kantor jauh lebih gampang karena kalau itu sudah disepakati ya. Jadi pendekatannya harus kantor per kantor, Mas, tidak bisa general. Apakah itu nanti akan ada misalnya pengaturan masuk kantornya, sehingga mereka bisa tidak langsung dalam sesaat orang datang berkerumun. Kemudian apakah kantor itu berapa orang yang kira-kira bisa work from home, ya kerja di rumah dan mana jadi harus betul-betul customize. Setelah itu baru disepakati ya supaya kantor juga jangan sampai nanti merasa terpepet ya karena kebutuhan ekonomi. Tapi pasti ada solusi. Nah kalau itu udah disepakati, kasih sanksi kalau dia langgar. Nah ini masalahnya nih kita pendekatannya kunci Inggris. Nah pendekatan kunci Inggris itu yang seringkali akhirnya tidak bisa diterapkan secara efektif. Nah, jadi harus
kantor per kantor, unit per unit, area per area. Kerajinan seperti itu yang harus dilakukan. Ya, jadi saya membayangkan pengelola gedung mesti membuat sebuah aturan kepada para tenannya, dan ini harus disepakati bersama, kemudian para tenan menaatinya. Kalau tidak, pengelola gedung bisa memberikan sanksi. Karena kalau tidak, pengelola gedungnya juga kena sanksi, kira-kira begitu. Ya, nah, saya kira itu harus dilakukan. Jadi, lagi-lagi tadi, the devil is in the detail. Jadi kita susahnya itu adalah kalau kita kepengen berpikir detail. Tapi kemalasan kita untuk berpikir, kemalasan kita itu untuk melangkah hal-hal yang detail seperti itu, itulah yang akhirnya menyebabkan aturan apapun menjadi tidak efektif. Ya, oke. Saya balik ke Mas Iwan sebagai bagian terakhir. Kalau hal-hal semacam ini, detail-detail ini kita serahkan saja kepada pemerintah provinsi misalnya untuk DKI Jakarta. Silakan saja tegas demi kebaikan kita bersama. Berikan sanksi kalau memang diperlukan. Begitu Mas Iwan? Iya bisa, tapi betul memang yang detail ini harus diperhatikan. Jadi kita nggak bisa misalnya tadi prinsip umum harus jaga jarak 1 meter. Ya. Oke, kantornya kecil gimana nih? Ya, kalau nggak bisa jaga jarak, apa yang perlu dilakukan gitu kan? Ya. Nah kemudian kita mesti lihat juga bahwa berapa lama orang di kantor. Kalau dia kerja misalnya lebih dari 4 jam, terus ada break makan siang, kan begitu makan siang, orang makan kan nggak mungkin maskernya dipakai kan, maskernya mau dilepas kan. Ya. Nah begitu masker dilepas, gimana taruh maskernya supaya tidak tercemar gitu kan? Nah itu detail-detail seperti itu mesti ada. Apakah maskernya, idealnya maskernya harus diganti setelah makan siang kan? Kalau masker kain, masker yang bekas dipakai ini harus ditaruh di mana? Kalau dia taruh di tasnya kan ya, jadi kalau misalnya masker itu udah ada dropletnya kan tercemar semua kemana? Nah detail-detail seperti ini harus diperhatikan gitu kan? Jadi bukan sekedar pakai masker gitu kan? Ya gimana gitu kan? Cuci tangan. Ada tempat cuci tangan nggak? Di mana gitu kan? Nah hal-hal seperti ini harus diperhatikan gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi semacam kesadaran dari banyak pihak. Kalau memang harus masuk ke kantor, kalau perlu pekerja juga harus menuntut situasi-situasi keamanan dirinya memang harus terjamin oleh kantor maupun oleh gedung tempat dia bekerja. Mas Bayu juga perlu dipikirkan rewardnya, insentifnya apa. Jadi kalau kantor melakukan protokol kesehatan dengan baik, harus dipikirkan insentif. Insentifnya harus ekonomi juga. Nah, kalau hal itu diterapkan, saya kira orang akan berlomba-lomba untuk menetapi protokol kesehatan karena dia dapat duit juga, gitu loh. Baik, mudah-mudahan ini menjadi bagian masukan-masukan kita untuk mencegah penularan COVID-19 di klaster perkantoran setelah kita berbincang. Mas Imam, sedikit lagi. Talking action ini percuma juga kita ngomong kayak gini kalau nggak ditindaklanjuti dengan taking action. Jadi ini negeri ini kan perlu ngomong dijabarkan dalam aksi. Nah, kita udah nyumbang gagasan. Nah, tapi yang dengar gagasan yang punya kekuatan untuk itu juga harus diimplementasi. Kita punya poin, Mas Bayu punya poin, ada pemerintah punya power. Kita harus bergabung jadi PowerPoint. Kira-kira gitu, Mas. Begitu. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk semangatnya pagi hari ini, Mas Imam. Mas Iwan juga terima kasih. Mudah-mudahan. Sama-sama. Selamat pagi.